Pada tahun 2014, Brasil berkesempatan untuk menggelar ajang sepak bola terakbar di seluruh dunia. Menonjolkan eksotisme alam yang tersedia, Brasil tampak begitu meriah dengan aroma samba dan budaya yang ditawarkan. Sayangnya, seperti turnamen yang sudah-sudah, Piala Dunia yang digelar di Brasil juga memunculkan banyak kontroversi. Dari mulai mendapat penolakan hingga buruknya kualitas wasit, terangkum jelas dalam turnamen 4 tahunan edisi kali ini. Protes sebelum turnamen. Gelaran Piala Dunia 2014 di Brasil mendapat protes oleh banyak pihak karena banyak yang menganggap bila pemerintah menggunakan uang rakyat untuk menyukseskan ajang ini. Baik Presiden Brasil, Dilma Rousseff, maupun Presiden FIFA, Sepp Blatter, sama-sama mendapat cemooh yang begitu luar biasa dari kelompok yang menggelar protes. Akibat penolakan itu, Dilma Rousseff dan Sepp Blatter pun tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pidato dalam acara pembukaan Piala Dunia 2014. Beberapa minggu sebelum Piala Dunia digelar, kerusuhan terjadi di berbagai titik, hingga membuat pemerintah harus mengerahkan petugas keamanan untuk mencegah protes yang jauh lebih besar. Pasalnya, sudah ada beberapa kekerasan yang dilakukan pihak yang melakukan protes dan menimbulkan korban. Di antaranya, reporter CNN Shasta Darlington dan produser Barbara Arvanitidis yang terluka dan sampai harus mendapat pertolongan medis. Tidak hanya aksi di sejumlah titik saja, protes yang dilakukan untuk menolak gelaran Piala Dunia 2014 juga tertuang dalam seni mural yang diciptakan oleh Paulo Ito. Mural tersebut menggambarkan seorang bocah yang sedang menangis karena mendapati tidak ada apapun di atas meja untuk dimakan selain bola. Mural tersebut pun viral dan mendapat beragam reaksi. Menariknya, protes yang dilakukan tak hanya muncul dari publik saja, namun juga mantan pesepak bola sekaligus legenda Brasil, Romario. Romario yang sekarang berstatus sebagai tokoh politik menyebut bila ajang Piala Dunia yang digelar di Brasil sebagai pencurian terbesar dalam sejarah. Dia mengatakan kalau dana yang digunakan tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya dibutuhkan. Namun, kritik yang dilontarkan oleh Romario langsung mendapat sindiran. Usai dirinya disebut telah menerima dana sebesar $1 juta untuk mengiklankan ajang Piala Dunia di layar televisi. Merespon segala kritik yang disampaikan, Presiden Dilma Rousseff berkali-kali menegaskan bila penyelenggaraan Piala Dunia di Brasil memiliki manfaat bagi negara tersebut dalam jangka panjang. Sebelum turnamen memasuki kick-off, kontroversi lagi-lagi terjadi ketika timnas Prancis disebut sengaja dimasukkan ke dalam pot pengundian yang sangat menguntungkan mereka. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal FIFA Jérôme Falque diduga memainkan sesuatu untuk bisa menempatkan Prancis di posisi tersebut. Sementara itu, Italia menjadi tim yang merasa sangat dirugikan setelah mereka masuk ke dalam grup yang tergolong sulit. Setelah pengundian babak grup selesai dilakukan, surat kabar Italia, Corriere dello Sport mengeluarkan headline yang berbunyi, "Pengundian Piala Dunia 2014 sungguh sebuah skandal." Beragam kontroversi yang tersaji. Bicara soal kontroversi yang terjadi di Piala Dunia 2014, tidak terasa lengkap bila tak menyertakan insiden gigitan Luis Suarez ke pundak Chiellini. Tepat pada 24 Juni 2014, Suarez melakukan aksi tak terpuji saat menghadapi Chiellini di laga Uruguay melawan Italia pada babak penyisihan grup. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-79 ketika Luis Suarez tengah berebut posisi dengan Chiellini. Situasi yang tidak terkendali itu kemudian membuat emosi Suarez memuncak. Hasilnya, ex-bintang FC Barcelona itu pun langsung menggigit bahu Chiellini, yang diikuti dengan erangan kesakitan dari bek asal Italia tersebut.
Ketika Chiellini mengayunkan sikunya ke Suarez, dua pemain itu jatuh, di mana Suarez langsung memegangi giginya. Anehnya, ketika Chiellini mencoba menunjukkan kepada wasit Marco Rodriguez, tidak ada kartu yang dikeluarkan sebagai hukuman. Setelah pertandingan selesai, FIFA yang menyaksikan tayangan ulang resmi menyatakan pelanggaran yang dilakukan Luis Suarez dan langsung memberikan hukuman berupa larangan bertanding selama 4 bulan, termasuk 9 pertandingan di laga internasional. Hukuman itu pun menjadi yang terberat dalam sejarah Piala Dunia. Apalagi Suarez masih diminta untuk membayar denda sebesar 66.000 pound sterling atau setara 1,1 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, Suarez mengaku terpukul dengan sanksi yang diberikan FIFA dan bahkan harus mendatangi psikolog untuk membangkitkan mentalnya. Selain gigitan Luis Suarez ke pundak Chiellini, gelaran Piala Dunia 2014 bahkan sudah ternodai oleh laga pembuka antara tim tuan rumah Brasil melawan Kroasia. Di laga itu, wasit asal Jepang bernama Yuichi Nishimura ditunjuk sebagai pengadil lapangan. Namun, bukannya memimpin laga dengan baik, keputusan yang diberikan malah banyak yang timbulkan kontroversi. Yuichi Nishimura dianggap terlalu berat sebelah dengan memberi banyak keuntungan bagi tuan rumah Brasil. Dia melakukan beberapa kesalahan, seperti menganulir 1 gol yang dicetak Kroasia dan memberikan penalti kepada Brasil atas aksi diving yang dilakukan penyerang Fred. Tidak sampai di situ saja, pemain Kroasia juga mengeluhkan kurang komunikatifnya sang wasit yang bahkan disebut tidak mengerti bahasa Inggris. Bicara soal kinerja wasit, meski disebut diuntungkan di laga pertama, Brasil juga harus menerima kerugian besar atas cedera berat yang didapat pemain andalan mereka, Neymar. Pemain bernama Juan Zuniga melakukan terjangan lutut yang membuat Neymar mengalami retak tulang belakang, yang bahkan bisa berdampak kelumpuhan jika saja terjadi 2 cm lebih dekat ke posisi vital. Parahnya, Zuniga lolos dari hukuman apapun atas pelanggaran yang dilakukan. Namun begitu, dia mendapat banyak sekali ancaman kematian dari supporter tim Samba. Mengingat absennya Neymar membuat Brasil tampil pincang dan gagal melaju lebih jauh di fase gugur. Di partai lain, pemain Belanda Arjen Robben sempat menjadi musuh besar publik Meksiko. Ketika dua negara tersebut bertemu di babak 16 besar, Meksiko harus gigit jari karena tersingkir akibat hukuman penalti di masa injury time setelah Robben terjatuh saat berhadapan dengan Rafael Marquez. Aksi itu dianggap sebagai diving oleh para pemain Meksiko. Robben sendiri sempat membantah hal tersebut, namun mengakui bahwa pada babak pertama ia sempat melakukan diving yang tidak membuahkan hasil. Selain kontroversi tersebut, gelaran Piala Dunia 2014 juga memunculkan momen unik dan menggelitik ketika Costa Rica berhadapan dengan Belanda di babak perempat final. Pelatih The Oranje, Louis van Gaal, secara mengejutkan memasukkan kiper pelapis tim Krul untuk menggantikan Jasper Cillessen sesaat sebelum adu penalti. Pergantian itu pun sukses besar karena Krul menjadi pahlawan dengan menghalau 2 eksekutor Costa Rica dan membuat Belanda lolos ke semifinal. Namun, tindakan Seiwer Krul terhadap eksekutor Costa Rica dinilai berlebihan. Kiper Newcastle itu melakukan pergerakan dan melontarkan kalimat intimidatif kepada masing-masing penendang. Meski terbilang sukses, aksi ini menuai banyak cemoohan dari penonton yang hadir di arena Fonte Nova. Wasit senior asal Inggris, Graham Poll, bahkan mengatakan bahwa sikap Krul tersebut tak sepatutnya dibenarkan dan bila perlu layak diberi hukuman kartu kuning. Masalah keamanan. Setelah terdapat protes sebelum pertandingan pembuka digelar dan ada banyak sekali keputusan wasit yang dianggap nyeleneh,
Hal buruk yang terjadi di gelaran Piala Dunia 2014 masih berlanjut hingga ke sektor keamanan. Kurangnya keamanan ini mencakup tentang masalah konstruksi, runtuhnya monorel, hingga rubuhnya jembatan. Masalah konstruksi, terdapat sejumlah kecelakaan dalam pembangunan stadion. Ada pembengkakan biaya hingga meninggalnya 8 pekerja yang membangun sebanyak 12 arena. Selain konflik yang terjadi di pembangunan stadion, tepat pada 9 Juni 2014 atau 3 hari sebelum gelaran Piala Dunia memasuki kick-off, terdapat juga masalah berupa runtuhnya balok penyangga beton di jalur 17 Metro Sao Paulo. Akibatnya terdapat 1 pekerja yang tewas dan 2 lainnya terluka. Yang lebih parah, pada tanggal 3 Juli terdapat sebuah jalan layang yang sedang dibangun di Belo Horizonte sebagai bagian dari proyek infrastruktur Piala Dunia. Runtuh ke jalur lalu lintas yang sibuk di bawahnya. Insiden tersebut menyebabkan 2 orang tewas dan 22 lainnya terluka. Piala Dunia 2014 meski menyimpan banyak kisah menyenangkan, juga akan selalu dikenang sebagai salah satu ajang yang timbulkan banyak polemik.